warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Linda Utoro dari UPT SMP Negeri 1 Pardasuka. Saya Astin Kurniasih dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Saya Sofan Idris dari SD Muhammadiyah Ambarawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sofan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabar saya baik nih Bu Linda. Bu Linda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik ya Pak Sofan. Oh iya Pak, rencananya kali ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya Pak? Iya betul sekali Bu. Hari ini bahkan saya udah janjian nih Bu. Udah janjian sama rekan kebetulan Bu Astin. Janjian siang ini insya Allah akan melaksanakan coaching. Baik Pak Sofan. Untuk kegiatan coaching kali ini sesuai dengan alur kita kan ya Pak ya? Ya betul Bu, insya Allah saya akan menggunakan secara alur tirta. Baik Pak Sofan, ini kan Bapak akan menggunakan alur tirta. Jadi apa sih yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching kali ini? Ya tentunya yang sudah saya siapkan ya Bu dari kegiatan alur tirta ya. Yang pertama nantinya saya akan membuat informasi gitu kan, supaya untuk mengetahui ini Bu, mengetahui informasi dari tujuannya dulu. Kemudian yang kedua dari kegiatan yang kedua alur tirta ini adalah harapan yang ingin dicapai tadi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan gaji. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menggali rencana aksi, tentunya untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dari coaching tersebut, sehingga nanti bisa menanyakan komitmen hukum hanya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi seperti itu. Baik Pak Sofan, sepertinya sudah lengkap sekali persiapannya ya Pak. Sesuai alur kita tadi dapat menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian komitmen dan tanggung jawabnya. Baik Pak Sofan, nanti dalam praktik coachingnya nanti saya akan mengamati atau mengobserver kegiatan coaching Bapak kali ini ya Pak, Iya, Bu. menggunakan rubrik penilaian. Baik Pak Sofan, nanti saya akan menggunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama memang tadi, dan yang kedua adalah cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik dalam penilaian observasi kali ini Pak ya. Baik Bu. Baik Pak Sofan, dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang nanti saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, ya kan, supaya mendorong coach itu dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi seperti itu. Baik Pak Sofan, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak Sofan, jadi nanti agar observasinya ini fokus, nah ada 3 kompetensi tadi kan ya Pak ya, Ya, betul. yang lebih spesifik ingin saya amati atau yang lebih fokus Pak Sofan ingin kembangkan itu kira-kira yang mana Pak? Kompetensi yang mana ini? Oh iya, jadi dari ketiga kompetensi ini pun saya akan kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Bu. Tentang kehadiran penuh ini saya akan tentunya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach. Yang kedua, saya dapat menatap lawan bicara saya Bu. Lawan bicara saya yaitu coach saya. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan aktivitas lain Bu.
aktivitas lain coaching, dan yang terakhir saya akan menyimak yang disampaikan oleh coach sendiri. Baik Pak, jadi yang saya tangkap ini Bapak ingin mengembangkan kemampuan kehadiran penuh ya Pak ya? Betul Bu. Kehadiran penuh, jadi Bapak akan fokus pada kegiatan coaching, Bapak akan mendengarkan, dan saya ini aku Pak refleksi tadi Bapak mengatakan Bapak akan tidak melakukan aktivitas lain selain menyimak. Betul. Menyimak pembicaraan dari coach ya Pak ya. Betul Bu. Jadi apa sih Pak indikator atau capaian keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Sofwan capai nih Pak? Baik, jadi untuk indikator keberhasilan dalam nanti saya melaksanakan coaching itu adalah mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman dari coaching gitu kan. Kemudian mampu kemampuan kompetensi yang dimiliki sehingga coaching tersebut gitu kan tentunya dikatakan berhasil melaksanakan coaching itu kan jika coachnya nanti kan bertindak sebagai coach itu kan saya ya Bu gitu kan, tentu mampu menggali ide dari coaching tersebut sehingga di sini dapat dapat memberikan umpan balik ataupun solusi gitu kan ya, solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya baik Pak, jadi indikator keberhasilan menurut Bapak tadi jika sebagai coach yaitu Pak Sofwan itu dapat membantu coachingnya ya Pak menyelesaikan permasalahan. Jadi coachingnya itu dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan coaching tersebut ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak Sofwan, jadi kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan coachingnya? Jadi memang hari ini saya ini sudah tekan kontrak gitu kan atau janji sama Bu Astin berkaitannya dengan kegiatan coaching pada siang hari ini. Insya Allah nanti akan saya laksanakan atau akan kami laksanakan itu pada jadi nanti bisa melihat Ibu ya, Ibu bisa melihat gitu kan, bisa mengobservasi kegiatan-kegiatan coaching ini yang kami lakukan ataupun yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi dari coaching ya Bu, coaching mana yang sudah berkembang dan mana yang belum berkembang yang saya lakukan seperti itu. Baik Pak, di sini juga ya Pak tempatnya? Iya betul Bu, nanti sudah janjian di sana sama Bu Astin. Baik Pak, nanti setelah ini saya akan mengamati percakapan antara Pak Sofwan sebagai coach dan Bu Astin sebagai coaching. Saya juga akan menyampaikan pencapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Sofwan lakukan. Ya baik Bu Linda, artinya kalau begitu terima kasih. Nanti kita ketemu di ruangan yang sudah disiapkan. Baik Pak, kalau begitu kita langsung saja ke sana ya. Sepertinya iya. Bu Astin sudah datang. Oh iya, mari Bu Linda. Assalamualaikum Pak Sofwan, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana nih Bu Astin? Kok kelihatannya kurang semangat? Ada sesuatu hal yang dipikirkan gitu? Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa nih Bu? Iya ini Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah, tapi saya mau cerita dengan siapa? Kalau Bapak punya waktu, saya di coaching Pak. Insya Allah Bu, hari ini saya ada waktu untuk Bu Astin nih, tidak mengganggu juga kok. Alhamdulillah Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih dari masalah yang Ibu hadapi? Kira-kira nih Bu Astin harapannya setelah kita berbicara, ngobrol, harapannya? Ya, sebenarnya saya punya masalahnya kan sekitar karena saya itu beberapa bulan ini kurang fokus. Kadang-kadang masih belajar, masih ngajar, kepikiran dengan yang lain. Jadi akhirnya ya pelayanan terhadap siswa ya tidak bermasalah. Saya sebenarnya saya ingin kembalikan saya ingin mengajar dengan fokus, saya bisa hadir sepenuhnya untuk murid dan saya bisa mengajar menyenangkan buat mereka. Baik Ibu,
ceritakan barusan gitu, kira-kira masih ada nggak hal yang lain dari Bu Astin gitu kan yang ingin didapatkan gitu setelah kita ngobrol gitu? Kayaknya sih saya itu aja dulu deh Pak. Itu aja dulu yang saya inginkan. Saya dan kemudian solusinya gimana saya bisa lebih fokus. Baik Ibu, jadi semoga ya Bu kita ini bisa mendapatkan atau bahkan memecahkan dari masalah yang Bu Astin hadapi saat ini. Jadi permasalahan ini mungkin bisa diceritakan lagi nih Bu. Jadi apa ya Pak? Mungkin apa karena saya ikut pelatihan juga ya Pak ya. Jadi kadang saya masih ngajar, masih bersama anak-anak, tapi ternyata saya kepikiran dengan pekerjaan lain dan keingetan dengan deadline, terus tugas-tugas. Tambah ada juga masalah ini Pak, apa namanya, ada murid yang beberapa murid punya apa ya, cepat gitu dalam menerima materi, tapi beberapa murid juga ada yang lambat gitu. Jadi saya bingung mau diapakan. Baik Ibu, jadi sekarang nih Bu, dari yang Ibu ceritakan barusan itu kan, coba sih kita identifikasi ya Bu, mungkin bisa mempengaruhi gitu kan dari fokus Ibu gitu kan, adanya perbedaan kemampuan siswa tadi Ibu sampaikan ya, ada siswa yang kemampuannya cepat gitu kan, ada juga siswa yang masih membutuhkan waktu gitu ya Bu, sementara membutuhkan waktu. Nah, menurut Ibu Astin nih penyebab utama dari tantangan ini siswa tersebut ini seperti apa? Ya sebenarnya itu konsekuensi saya ya. Saya ikut pelatihan kan berarti harusnya saya bisa sadar bahwa pasti akan ada kerjaan tambahan yang lain, yang membuat kadang fokusnya mungkin saya kurang gitu. Kemudian kalau dengan murid sih saya berpikirnya mungkin karena penerimaan siswa sekarang, kalau di sekolah kami itu kan dulu itu masuk berdasarkan jalur prestasi ya misalnya. Jadi kalau sekarang itu kan ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi. Jadi beberapa jalur itu kan otomatis wajar lah ya kalau misalnya anak itu tidak mempunyai keahlian yang sama gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya memang mungkin agak terjadi seperti itu sih Pak. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu, masalahnya itu. Kalau gitu Bu, izinkan boleh nih saya tanya nih Bu, selama ini Bu, kira-kira apa saja yang Ibu Astin lakukan dalam menangani dari tidak fokus tersebut gitu kan, dalam mengajar, tentunya dalam kegiatan-kegiatan proses mengajar gitu, seperti apa? Saya sebenarnya selama ini kadang-kadang kalau misalnya pas ngajar nih, tahu-tahu kok kepikiran dengan deadline tugas yang lain gitu loh. Jadinya kerjaan kan jadi penanganan anak itu jadi tidak maksimal ya. Makanya saya biasanya melakukan kayak mindfulness Pak. Saya biasanya langsung pada saat itu saya langsung duduk, kemudian saya coba untuk tarik nafas, kemudian saya memejamkan mata sebentar dalam artian sambil memikirkan bahwa ini adalah konsekuensi saya sebagai guru yang kemudian saya menginginkan untuk menjadi lebih baik lagi, maka saya melakukan pelatihan, maka saya mencoba untuk memfokuskan itu, kemudian sambil melepaskan nafas, kemudian saya tarik lagi bahwa ini adalah suatu kewajiban, bahwa anak itu memang harus saya layani gitu, karena memang anak-anak kan memang haknya anak-anak untuk bisa dapat pelayanan dari kita ya. Terus saya juga sudah ini sih sudah mencoba untuk menyadari bahwa sistem penerimaan PDDB kami kan seperti itu, maka saya mencoba untuk menyediakan pembelajaran saya sediakan juga yang misalnya senang membaca ya saya sediakan ada paketnya, kemudian yang senang
saya juga biasanya nyediain video atau linknya lah, minimal kalau nggak saya setelkan saya kasih linknya. Kemudian saya juga kadang praktikum ya untuk menangani anak-anak kinestetik sih Pak, itu sih biasanya yang saya lakukan. Oke Bu, nah itu sebenarnya dari Ibu tadi kaitannya dengan pembelajaran ya Bu tadi, itu kan Ibu sudah keren sih menurut saya, artinya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Ibu sudah menyampaikan gitu kan, menceritakan kaitannya dengan siswa yang estetik, kemudian siswa yang gaya belajarnya lain gitu kan, artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Bu, Bu Astin bisa merefleksikan Bu, dan mempersiapkan diri saja sebenarnya gitu kan untuk pembelajaran berikutnya, serta ini Bu menjaga konsisten dalam melaksanakan proses pembelajaran yang seperti ini. Insya Allah Pak. Ya, dari apa yang sudah kita bahas ini Bu ya kan, lalu apa nih rencana Ibu ke depan? Ya, ya Pak. Saya sih rencananya kayaknya emang saya harus manajemen waktu untuk bisa berbagi antara pekerjaan saya latihan atau pekerjaan rumah dengan pada saat saya mengajar. Kemudian saya juga akan membuat perencanaan ya pembelajaran yang mungkin bisa dikatakan yang fleksibel ya. Saya pada saat menghilangkan kebosanan ataupun juga saya mungkin akan coba ini Pak, membuat anak-anak yang mungkin yang punya kelebihan itu untuk bisa membantu anak-anak yang memang masih perlu bantuan gitu. Saya akan bisa bagaimana supaya anak-anak yang punya kelebihan itu juga bisa menyalurkan kelebihannya itu kepada temannya. Baik Bu Astin, nah jadi saya ini sangat mendukung nih Bu apa yang sudah Ibu sampaikan gitu kan sepanjang proses ini tentunya kan gitu. Mungkin setelah Bu Astin mencoba nih rencana ini nih, kita bisa menyusun jadwal mungkin nih Bu, pertemuan berikutnya tentunya mengevaluasi gitu kan dampak dan apa yang perlu Ibu sesuaikan. Baik Pak, alhamdulillah nih jadinya sekarang saya juga bisa lebih lega lah jadi saya kadang-kadang berpikir aduh rencana ini kira-kira gimana gitu, bisa nggak saya terapkan atau bagus enggak. Alhamdulillah ya Bu, artinya saya juga nih merasa senang nih Bu, juga merasa bersyukur gitu kan. Pada akhirnya Bu Astin ini sudah merasa lega gitu kan setelah menceritakan apa yang menjadi pikiran tentunya selama kita lihat gitu kan di awal tadi gitu kan. Terus dari Bu Astin yang sudah direncanakan tadi tentunya komitmen ya Bu akan Ibu Astin lakukan itu, rencananya itu rencana komitmen tersebut itu Ya, intinya saya mungkin mulai akan mencoba untuk hadir sedikitnya ya pada saat sama saya di kelas ya berarti hadir sedikitnya untuk siswa gitu. Terus saya akan coba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga pada saat saya punya masalah juga bisa langsung cepat gitu urung pendapat bisa saling berdiskusi. sangat bagus ya Bu rencana tersebut. Monggo Bu lanjutannya gimana? Makasih Pak, ini Pak saya makasih banget ya untuk ini. Semoga saya bisa juga konsisten. Tapi jangan ini ya Pak, jangan bosen ya kalau saya minta di coaching ya. Nanti kalau saya ada minggu depan Bapak boleh deh nanyain saya udah seperti apa langkah-langkah yang saya inginkan itu apakah sudah terlaksana. Mohon untuk bimbingannya. Ya. Tentu saja ya Bu Astin, saya juga di sini membantu ya Bu. Jangan ragu-ragu lah tentunya dari Ibu untuk menghubungi saya gitu kan. Tentunya untuk mendukung, perlu dukungan dari Ibu gitu kan, tambahan atau berdiskusi lebih lanjut nih Bu kaitannya dengan perubahan yang ingin
Bu Astin lakukan. Baik Pak, makasih ya Pak ya untuk semuanya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Ya udah Pak, saya permisi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Sofan, tadi sudah melakukan kegiatan coachingnya ya Pak ya. Bagaimana Pak Sofan kegiatan coachingnya, apakah berhasil? Alhamdulillah Ibu, hari ini tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dan alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi dari coaching akhirnya mendapatkan solusi. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya ya Pak. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Sofwan lakukan terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Sofwan tadi sampaikan di awal, yaitu di pra-observasi ya Pak. Jadi apa yang sudah Pak Sofwan lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Sofwan sebutkan tadi di pra-observasi Pak? Baik Bu Linda, terima kasih. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kaitannya dengan kompetensi kehadiran penuh. Nah, tadi saya itu sudah fokus untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh gitu kan, mendengarkan sudah fokus gitu yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menangkap coach saya gitu kan. Saya juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya mengganggu ataupun sikap yang tidak menghargai dari coach. Alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Pak Sofwan, tadi juga saya sudah melihat atau mengamati kegiatan coaching Pak Sofwan dengan Bu Asti. Memang Bapak sudah melakukan kehadiran penuh ya Pak. Bapak sudah fokus untuk menggali potensi dari coaching agar coaching dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching ya Pak. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat baik ya Pak ya. Betul Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Sama-sama Pak Sofwan. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Pak Sofwan kembangkan? Iya, jadi dari kegiatan coaching yang saya sudah lakukan itu tentunya saya akan mengembangkan kompetensi itu kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Linda. Pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coach saya sehingga nanti bisa terdorong untuk menemukan ide ataupun solusi atas permasalahan. Baik Pak Sofwan, jadi kemampuan atau kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi nanti jika Bapak melaksanakan kegiatan coaching lagi, yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot begitu Pak, sehingga menurut Bapak sebagai coach nanti Bapak akan terdorong, jadi coachingnya akan terdorong untuk menggali segala potensi dirinya agar menemukan solusi gitu Pak terhadap permasalahannya. Betul. Selanjutnya apa nih Pak langkah-langkah Pak Sofwan untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Sofwan khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak? Baik Bu Linda. Jadi yang pertama langkah yang saya akan lakukan yaitu kaitannya dengan refleksi. Iya, jadi saya akan melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya tentunya untuk perbaikan ke depan, supaya nanti refleksi ini bisa mengetahui kekurangan saya gitu kan, artinya memberikan perbaikan lah ke depannya gitu. Kemudian juga saya akan mencari referensi dari rekan-rekan yang melakukan coaching gitu kan, atau mencari dari sumber manapun yang bisa dikatakan itu sesuai dengan alur tirta yang sudah diterapkan seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Sofwan. Jadi langkah-langkahnya sudah tertata nih ya, Bapak akan belajar public speaking, kemudian untuk belajar dari pengalaman dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching yang lebih baik begitu ya Pak ya. Betul Bu Linda. Bapak ini kapan nih Pak rencananya akan melaksanakan rencana Bapak ini? Ya tentunya secepatnya ya Bu, secepatnya saya akan melaksanakan itu, namun saya kan juga melihat nanti ya Bu referensi dari Google gitu kan, kemudian juga dari YouTube gitu kan, tentunya dari situ Bu.
baik Pak. Iya benar sekali, dari YouTube atau dari media sosial lainnya atau lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan public speaking gitu ya Pak Betul, ya. betul. Jadi kapan nih Pak kira-kira Bapak ini akan melaksanakan praktek coaching lagi nih Pak? Ya, insya Allah ketika nanti ada rekan ya Bu, ada rekan Ada yang rekan minta di coaching Di gitu coaching kan. ya Iya. Pak ya. Tentunya itu bisa dikatakan nggak bisa ditentukan waktu ya Bu, artinya ketika rekan minta di coaching insya Allah siap. Salah siap ya Pak. Iya Bu. Sehingga semakin mengasah ya Iya betul. keterampilan atau teknik Iya. coaching Pak Sofwan ya. Mudah-mudahan praktik coaching yang dilakukan Pak Sofwan nanti ke depannya itu semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Baik Pak Sofwan, sepertinya ini sudah sore. Saya pamit undur diri ya Pak ya, karena ada kegiatan lain yang akan saya kerjakan. Jangan lupa semakin berlatih ya Pak agar praktik coachingnya semakin lebih baik. Baik Bu Linda, terima kasih atas waktunya. Ini kita udah berbicara jauh tentunya ini untuk mengembangkan kompetensi, terutama yang kompetensi diri sendiri. Pak Sofwan, saya berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Hastin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Hastin hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Linda, saya dengar katanya mau praktek coaching. Iya benar Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya Pak Sofwan. Menggunakan alur cerita. Iya benar Bu, kegiatan coaching kali ini menggunakan alur cerita. Hal apa yang sudah Bu Linda siapkan nih untuk praktek coaching nanti? Dalam kegiatan coaching kali ini saya menggunakan alur cerita sehingga saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari coaching tersebut. Saya akan menanyakan tujuan utama dari kegiatan coaching kali ini. Jadi harapan apa yang coaching harapkan dari kegiatan coaching hari ini. Kemudian saya akan mengidentifikasi permasalahan dari yang coaching hadapi. Setelah itu saya akan menggali informasi atau rencana aksi dari coaching tersebut sehingga coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian saya akan membantu coaching untuk menemukan komitmen atau tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh coaching, sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan coaching tersebut. Baik, Bu Linda. Nanti saya akan ini ikut membantu menilai ya. Yang saya nilai nanti Bu Linda sama Pak Sofwan menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Oh, baik Bu, terima kasih. Jadi dengan bantuan Ibu saya bisa melihat apa yang sudah baik dari diri saya dan apa yang kurang baik dari diri saya sehingga nantinya saya bisa memperbaiki. Oke, berarti nanti saya menggunakan 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama itu kriteria kurang baik, yang kedua itu yang cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat aman. Oh, baik Bu. Oke, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Linda kembangkan? Pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi ya. Yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh cooperation, yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi aktif, dan yang ketiga saya ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, saya lebih memprioritaskan atau lebih spesifik ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penunggu. Jadi dari itu kira-kira indikatornya apa nih yang menyatakan bahwa coaching yang dilakukan itu berhasil?
Apakah dari penilaian jika kegiatan coaching ini berhasil, maka saya sebagai coach itu dapat menggali potensi dari diri coachee-nya tersebut sehingga coachee dapat menentukan solusi terhadap permasalahan dari coachee tersebut. Oke. Nah, jadi rencana coachingnya kapan nih? Rencana coachingnya itu hari ini, Bu. Itu hari ini. Iya, saya sudah janjian dengan Pak Sofwan hari ini untuk melakukan kegiatan coaching. Sepertinya Pak Sofwan sudah sampai, Bu. Mari Di mana kita nih coachingnya? Iya, di sebelah sana, Bu. Mari kita ke sana. Iya, iya. Bu. Mari. Mari, Bu. Assalamualaikum Pak Sofwan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Hari ini bagaimana nih, Pak? Kelihatan galau sekali ya, Pak ya? Iya nih Bu, agak apa ya? Pusing nih Bu. Agak pusing. Ya, saya tanya siswa. Siswa ini, Pak. Baik, Pak. Ada apa ini, Pak, dengan siswanya? Sebenarnya kaitannya dengan siswa itu ceritakan ini sama kita, siapa tahu nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Baik, Pak. Saya akan mencoba mendengarkan ya, Pak ya. Mudah-mudahan dapat mengurangi beban Pak Sofwan. Nah, Pak Sofwan, dari obrolan atau curhat yang akan kita lakukan nanti ini, harapan apa sih, Pak, yang ingin Bapak capai begitu, Pak? Ya baik. Jadi tentunya obrolan kita nanti ke depan gitu kan, saya punya harapan ya paling tidak setelah kita ngobrol gitu ya mungkin bisa mengurangi beban saya lah. Jadi nggak kepikiran banget gitu kayaknya dengan siswa gitu. Memang sebenarnya ada apa ini, Pak, dengan siswa? Iya, jadi gini Bu, saya itu kan ngajar kelas 3 ya. Ngajar kelas 3, saya udah 2 tahun gitu kan ya. Tapi kok saya rasa di tahun ini ada perbedaan gitu bedanya dengan siswa saya. Oh, jadi kali ini murid Pak Sofwan itu ada perbedaan dengan tahun sebelumnya ya, Pak ya. Jadi perbedaan seperti apa sih, Pak? Iya, jadi untuk perbedaan murid saya itu dulu kan saya sudah menggunakan beberapa metode ya, ataupun cara gitu kan kaitannya dengan murid saya. Namun tahun ini kok perbedaan murid saya itu kaitannya dengan membaca, Bu. Membaca. Ada beberapa murid saya itu yang memang bacanya kurang atau bahkan kurang antusias gitu lah. Kurang antusias ya, Pak Iya. ya. Jadi Pak Sofwan ini ingin mendapatkan metode agar anak dapat antusias membaca begitu ya, Pak ya. Betul, Bu Lina. Jadi menurut Pak Sofwan itu metode yang seperti apa sih, Pak, saat ini yang sedang Bapak gunakan? Baik Ibu. Jadi memang saya sudah menerapkan beberapa metode Bu, kaitannya dengan tahun lalu ya Bu, karena kan saya mengajar di kelas 3 ini sudah 2 tahun silam gitu. Nah, ini ibaratnya tahun ketiga saya gitu. Nah di awal ataupun di tahun lalu itu saya sudah melakukan metode itu. Yang pertama saya sudah memberikan waktu ke murid saya itu ada waktu 15 menit untuk kegiatan membaca gitu kan. Kemudian yang kedua itu kan saya sudah membagikan buku cerita gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya itu sudah komunikasi lah kaitannya dengan orang tua seperti itu. Baik, Pak. Jadi Bapak itu sebenarnya sudah memiliki program atau metode dengan 15 menit membaca sebelum pelajaran dan sudah berkomunikasi dengan wali siswa ya, Pak, wali muridnya. Nah, Pak Sofwan ini membayangkan anak-anak tersebut kesulitan membaca itu dari mananya ya, Pak? Iya, jadi kesulitan membaca itu kurang antusias gitu. Kurang antusias. Jadi mereka itu ketika tak kasih baca gitu kan 15 menit, mereka itu bahkan bukunya itu hanya dibuka tutup gitu. Iya, bahkan saya sudah dampingi satu persatu, tapi masih seperti itu. Jadi menurut Bapak anak-anak itu masih kurang antusias gitu ya, Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kurang antusias lah intinya kaitannya dengan siswa saya. Padahal saya sudah memberikan beberapa metode gitu ya. Metode atau metode saya ini kok kurang
seperti apa gitu kan, gitu sih. Kurang seperti apa maksudnya? Iya, Mungkin iya bisa saya ceritakan ya Bu. Jadi apakah kurang tertarik dengan siswa gitu kan, kaitannya dengan metode yang sudah saya kembangkan atau bahkan saya sudah praktekkan ke anak gitu. jadi menurut Pak Sofwan itu metode yang Bapak gunakan itu kurang menyenangkan ya Pak ya? Betul. Itu kurang menyenangkan yang seperti apa ya? Jadi kalau dikatakan kurang menyenangkan, saya melihat di tahun lalu itu bisa dikatakan berhasil ya Bu. Tapi kok tahun ini kurang gitu kan. Nah ini apakah saya harus melanjutkan metode yang sudah ada? Sebenarnya saya sudah ada untuk metode ini. Artinya memang di waktu ini sekarang ini itu kan saya hanya pembagian bisa dikatakan teks biasa gitu. Nah, jadi saya itu pengen mencari buku yang unik, ya cerita lucu lah gitu kan. Artinya anak itu kan melihat gambar gitu kan bisa tertarik gitu kan, harapannya seperti itu sih sebenarnya. Jadi itu menurut Pak Sofwan itu metode yang menyenangkan menggunakan buku-buku bacaan yang menarik begitu ya Pak Iya ya? betul itu. Jadi apa sih Pak rencananya Bapak itu agar anak-anak antusias membaca, atau metode apa sih yang dapat Bapak gunakan yang seperti apa yang menyenangkan sehingga anak-anak itu dapat antusias membaca begitu Pak? Ya, jadi kalau metode mungkin masih sama ya. Hanya saya modifikasi bisa dikatakan seperti itu Bu. Saya kembangkan kaitannya dengan buku tadi Bu. Jadi bukunya itu lebih bervariasi lah Bu. Ada banyak gambarnya gitu kan. Jadi ketika anak membaca itu udah lihat gambar senang, mungkin dari situ akan tertuju untuk minat membacanya dari anak tersebut. Nah Pak Sofwan itu mulai dari mana Pak? Ya, ya tentunya 1 sampai 2 minggu ke depan ini ya Bu, saya akan memulainya, mudah-mudahan bisa apa ya, cepatnya lah gitu. Cepatnya begitu ya Pak ya? Nah kita dapat mengetahui progres dari Pak Sofwan ini setelah 1 minggu ke depan begitu ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti kita ketemu lagi nih Pak dalam 1 minggu ke depan, apakah solusi yang Bapak terapkan itu dapat berhasil membuat anak-anak itu menjadi antusias dalam membaca begitu ya Pak ya. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Pak 1 minggu ke depan. Iya Bu. Jadi insya Allah ya Bu, mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa ketemu dan saya bisa cerita nih Bu, bisa cerita hasil pengembangan dari metode yang sudah saya tentunya saya buat, saya kembangkan gitu kan ya. Terima kasih juga ini Bu Linda sudah memberikan motivasi gitu kan pada saya gitu. Ya saya juga sudah tidak sabar lagi nanti 1 minggu ke depan mendengarkan cerita Pak Sofwan lagi. Nah bagaimana nih Pak perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini Pak? Ya alhamdulillah udah agak lega nih Bu, agak lega gitu kan. Mudah-mudahan ya apa yang sudah saya utarakan sama Ibu gitu kan ya, intinya sharing lagi pada seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Intinya kegiatan coaching kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Linda, gimana kabarnya tadi sudah melakukan coaching nih? Iya benar sekali Bu Hasti. Sudah selesai saya melakukan kegiatan coaching dengan Pak Sofwan sebagai coachingnya. Alhamdulillah, berarti sekarang kita melakukan analisis ya dari apa yang sudah Bu Linda lakukan. Saya dari obrolan kita waktu observasi ya, apa aja yang mau Bu Linda kembangkan gitu. Ya baik Bu. Jadi tadi kan yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi tentang kehadiran penuh begitu ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya sudah bisa fokus untuk menggali potensi dari coach tersebut sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi terhadap masalah. Kemudian saya sudah mendengarkan dan menyimak apa yang dibicarakan oleh coach ya Bu ya. Kemudian saya juga tadi mendengarkan atau menyimak penjelasan dari coach tentang aktivitas apapun. Jadi saya fokus terhadap coach tersebut. Baik Bu, tadi
Jadi saya juga sudah melihat ya, Bu Linda sudah hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang baik, kemudian melakukan respon yang positif kepada Pak Sofwan, sehingga tadi kayaknya terjadi obrolan yang serius tapi menyenangkan kayaknya. Iya benar sekali Bu. Oke, kira-kira kapan kira-kira Bu Linda melakukan coaching lagi? Insya Allah Bu, nanti jika ada teman yang ingin di coaching oleh saya Bu. Nah, di sini kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan sama Bu Linda? Ya Bu, jadi nanti jika saya melakukan kegiatan coaching kembali, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Gitu, ya. Jadi gimana nih caranya supaya bisa mengembangkan kompetensi dalam bertanya? Apa yang dapat Bu Linda lakukan nih? Untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, langkah-langkah yang saya ambil, mungkin saya akan merefleksi kegiatan coaching saya yang terakhir ini Bu. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki begitu Bu. Dari hasil refleksi saya kali ini, saya akan mencari referensi bagaimana saya nanti akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Misalnya, saya akan belajar public speaking atau belajar dari pengalaman dari seseorang yang sudah baik dalam melakukan kegiatan coaching. Insya Allah. Jadi nanti akan ada refleksi ya, Iya, pasti Bu. selalu melakukan refleksi, kemudian belajar dari referensi, baik dari YouTube, bahkan dari orang-orang yang Iya, benar berhasil sekali, Bu. dalam menjadi coach. Nah, belajar juga penting banget ya public speaking ya. Iya benar sekali Bu, public speaking itu memang sangat penting ya Bu ya. Kita sebagai guru ya. Iya benar sekali. Sepertinya memang banyak ya Bu di media sosial atau di YouTube atau di mana di IG juga itu ada penyelenggara untuk berlatih public speaking Bu. Mungkin saya akan mengikuti kegiatan tersebut di waktu luang saya Bu. Oke. Jadi nanti ini ya, kalau pas waktu praktek coaching lagi, saya coba deh akan menindaklanjuti gimana Iya. nih perkembangannya Bu Linda Ya sebagai siap coach. Bu, baik Bu. Oke, ya nih udah sore. Saya pamit pulang Oh ya. iya, sepertinya sudah sore. Terima kasih banyak ya Bu Hasti sudah berkenan Ya, sama-sama. mengobservasi saya sebagai coach. Ya, insya Allah kita saling mendukung deh, Iya. saling agar kita menjadi guru-guru yang hebat. Baik Bu Hastin, terima kasih Bu Maaf ya Hastin. kalau ada salah ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hastin. Assalamualaikum Bu Hastin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sofan gimana? Alhamdulillah kabarnya sehat juga ini Bu. Oh iya Bu, rencananya Ibu mau melaksanakan praktek coaching nih Bu, dengan menggunakan alur Tirta. Kira-kira nih Ibu praktek coachingnya akan dilakukan kapan? Rencana mau ada coaching hari ini sih Pak sama Bu Linda nanti. Ya sebentar lagi lah nih sambil nunggu kita ngobrol dulu ya Pak ya. Jadi rencananya gini Pak, saya mau ngadakan coaching dengan alur Tirta. Dimana kalau alur Tirta itu kan berarti nanti saya akan mengidentifikasi dulu tujuannya. Kemudian saya identifikasi dari permasalahan yang ada pada Bu Linda. Kemudian saya akan juga rencananya untuk mencari solusi itu semua, dan saya juga menanyakan sih tentang komitmen saya lakukan sebagai tanggung jawab. Baik Bu Hastin, nanti Ibu akan melaksanakan praktek coaching nih. Saya akan mengamati nih Bu, saya akan mengamati nanti ketika Ibu melakukan coaching tentunya menggunakan rubrik penilaian ya Bu. Ya Pak, terima kasih nanti. Nanti saya sebagai catatan saya juga nanti untuk melihat mana kekurangan dan mana yang harus saya lebih kembangkan lagi. Baik
Ibu. Jadi nanti saya akan menggunakan 4 kriteria ya Bu dalam penilaian. Yang pertama itu kurang baik, kemudian yang kedua itu cukup baik, yang ketiga baik, kemudian yang keempat itu nanti sangat baik. Oke Bu, kemudian kompetensi coaching apa nih yang Ibu kembangkan? Kalau saya sih pengennya mengembangkan semuanya ya Pak. Jadi kan ada 3 yang dikembangkan kan ya. Kita bisa menjadi apa yang pertama pendidikan dulu ya Pak ya. Kemudian secara aktif dan kemudian nah di situ itu sih rencana yang mau saya. Dari ketiga kompetensi tersebut nih Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut Ibu nanti akan fokus yang mana yang akan dikembangkan oleh Ibu, kemudian apa sih yang akan dilakukan Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan lebih mengembangkan menjadi pendengar yang aktif kali ya Pak ya. Karena di sini menurut saya itulah yang nanti akan menjadi bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu. Saya dengan mengidentifikasi masalah itu maka kita kan juga akan selalu kira-kira akan mendapatkan solusi seperti apa. Misalnya seorang coach juga akan mendapatkan solusi itu dari identifikasi masalah itu sih. Baik Ibu, untuk indikator ketercapaian ataupun keberhasilan Ibu dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin lakukan nih, seperti apa? Kalau namanya kita coaching ya harapannya indikator keberhasilannya adalah membantu coach itu untuk bisa menemukan solusi ya Pak ya, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Astin, jadi kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan coaching nih? Sebentar lagi kayaknya Pak, ini Pak. Kayaknya udah Bu Linda kayaknya sebentar lagi datang. Nanti Bapak bantu saya untuk penilaian. Kita berarti masuk ke ruangan untuk coaching aja ya Pak. Baik Ibu, nanti saya akan membantu Ibu. Saya juga nanti akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi kompetensi coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam Bu Hastin. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke. Iya Bu Linda, kemarin kayaknya chat saya ya. Terus, Iya, Bu Hastin. katanya mau curhat ya, ataupun mau minta di coaching. Ya, dari coaching Bu Hastin. Jadi begini Bu Hastin, saya ini lagi galau nih Bu ya. Saya itu setiap datang ke sekolah itu selalu terlambat begitu Bu. Padahal saya itu berangkat sekolahnya sudah pagi loh Bu. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu ya. Kalau setiap saya sampai di sekolah itu saya selalu terlambat begitu Bu. Jadi kan saya malu begitu Bu sama kepala sekolah saya dengan guru-guru yang lain. Saya bingung nih Bu, bagaimana caranya biar saya ini tidak terlambat lagi begitu Bu. Gitu. Jadi ternyata Bu Linda punya masalah karena sering terlambat ya. Iya betul sekali. Padahal Bu Linda sudah coba tadi lebih pagi ya mungkin ya. Ya, mungkin apa karena rumah saya itu jamnya jauh begitu saya dari sekolah. Memang kalau kita oh ya kita ini dulu nih biar bisa lebih fokus nih. Kira-kira apa sih tujuannya Bu Linda atau kita ngobrol kayak gini nih? Jadi pada kegiatan coaching kali ini saya itu ingin ya Bu ya, harapan saya itu bagaimana sih biar saya itu datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi gitu kan. Jadi saya datang ke sekolah itu bisa tepat waktu Bu. Oke, kita coba identifikasi masalahnya nih. Baik Bu. Kalau Bu Linda, kalau boleh saya tahu nih, Bu Linda kalau berangkat sekolah itu dari rumah jam berapa? Ya Bu, saya rasa saya itu berangkat sekolahnya sudah pagi loh Bu. Saya berangkat itu jam 6.30 Bu, setengah 7 gitu. 30. Terus kira-kira kalau perjalanan menuju ke sekolah itu berapa menit atau berapa jam? Perjalanan dari rumah saya ke sekolah itu kira-kira sekitar 40 sampai 50 menit gitu Bu. Nah, Bu Linda kalau berangkat jam berapa? Jam
jam setengah 7. Setengah 7 masuk sekolah. Masuk sekolah itu jam 7.20. Setengah 7, 7.20. Berarti sebenarnya masih punya waktu 50 menit ya. Harusnya Iya. lebih ya 5 menit ya. Iya. Tapi ternyata tetap terlambat ya. Terlambat terus Bu. Oke, nah kalau misalnya seperti ini, kira-kira yang membuat atau ada hambatan apa sehingga Bu Winda tidak bisa sampai 40 sampai 45 menit Bu ke sini? Kira-kira emang ada apa di perjalanan gitu? Apa ya? Sepertinya memang tidak ada hambatan kalau di perjalanan ya Bu ya. Berarti boleh saya tahu aktivitas bangunnya jam berapa nih? Terus apa aja nih yang dilakukan sehingga kok bisa gitu hanya bisa meluangkan waktu 50 menit? Namanya kita kan perempuan ya Bu ya, kadang-kadang ada mobil besar mau apa kita salib kan takut kan gitu. Nah itu sudah Ibu perhitungkan belum kira-kira berpikirnya 40 sampai 45 menit nyampe rumah, kan nyampe ke sekolahan ya di rumah? Estimasi memang paling lama itu 50 menit Bu. Jadi sekitar 40 perjalanan itu 40 sampai 50 menit. Jadi Bu bertanya saya bangun jam berapa gitu ya Bu ya. Saya itu menurut saya bangunnya sudah pagi loh Bu, jam 4.30 atau setengah 5 begitu Bu. Jadi memang setelah bangun tidur seperti biasa saya melaksanakan ibadah, kemudian beres-beres rumah, kemudian saya menyiapkan bekal untuk anak-anak saya di sekolah. Begitu Bu. Jadi banyak juga ya kerjanya ya, tidur, kemudian harus masak juga ya perempuan ya, terus kemudian harus nyiapin bekal, dan nyiapin bekal harus beres-beres pula gitu. Terus setelah itu baru berangkat. Berangkat jam Iya. 6 itu saya sudah mandi, siap-siap. Setengah 7 itu saya sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sekarang kalau memang dengan Ibu menyiapkan apa ya, bangun setengah 5 ya, setengah 5 kemudian Ibu berangkat jam 3.30 tapi ternyata Ibu masih ini ya, kira-kira ada rencana ataupun tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu ya? Karena pekerjaan saya setelah bangun tidur memang banyak ya Bu ya. Sepertinya waktunya kurang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibu di rumah tangga begitu ya Bu. Jadi sepertinya saya membutuhkan waktu lebih sehingga saya harus bangun lebih pagi lagi begitu ya Bu ya. Saya akan mencoba untuk bangun lebih pagi lagi, yaitu sekitar jam 4 pagi begitu ya Bu ya. Jam 4 pagi sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan saya yang tadi itu yang memang cukup banyak sepertinya ya Bu ya. Kayaknya rencana bagus tuh. Iya. Harus bangun lebih pagi. Tapi sekarang nih, kan kita kalian kerjaan sampai sore ya, benar. Sekolah lumayan jauh ya, pasti capek ya. Andaikan karena Ibu sudah terbiasa bangun setengah 5 atau jam 4.30. Ada nggak mungkin apa rencana cadangan nih kalau saya nggak bisa bangun jam 4? Apa yang akan dilakukan? Iya, mungkin karena saya sudah terbiasa bangun jam setengah 5 begitu ya Bu. Kalau nanti saya bangun jam setengah 5 lagi begitu, mungkin saya akan memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting begitu Bu. Misalnya kalau ibadah itu kan wajib ya Bu ya. Mungkin saya akan memprioritaskan menyiapkan bekal anak Bu, karena menyiapkan bekal anak itu kan yang memang harus ya Bu. Kasihan anak-anak kalau tidak diberikan bekal untuk makan siangnya. Sedangkan bersih-bersih rumah atau beres-beres itu sepertinya masih bisa ditunda sih Bu. Ya, betul. Jadi ada prioritas kerja ya Bu. Tadi ada prioritas kerja harus masak, nyiapin bekal, kemudian yang pasti ibadah ya, kemudian beres itu akan satu kegiatan yang beresnya nanti buat satu sekolah ya. Oke, itu juga bisa jadi solusi ya. Sekarang kira-kira untuk Ibu punya rencana bangun jam 4 kemudian sehingga Ibu bisa berangkat mungkin jam 6.15 jam 6 ya, misalnya dari tidak terlambat, kira-kira siapa yang mau atau bisa membantu Ibu dengan semua sehingga Ibu bisa
ya Bu ya. Mungkin dengan berbagi tugas dengan suami saya, pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan begitu Bu. Jadi suami saya beres-beres, saya menyiapkan bekal. Jadi saya tidak terlalu terburu-buru begitu Bu ya. Jadi dalam berangkat sekolahnya. Oke, berarti yang akan membantu untuk mengingatkan suami ya. Jadi suami yang juga akan menjadi alarm Kalau saya bangun siang. dan yang pasti emang karena kita sama-sama kerja pasti harus ada kerjasama menjadi apa ya menjadi ibu yang baik tapi menjadi kepercayaan. Oke, berarti kalau seperti itu kayaknya saya coba ini deh, saya jadi pengen lihat minggu depan kalau saya main kesini lagi mau pengen lihat kira-kira gimana nih rencananya, apakah sudah berjalan sesuai dengan kalau seminggu ini libur lama terlambat berapa kali nih. Iya, benar sekali Bu. Saya juga tidak sabar nih menceritakan dengan Bu Hastin nanti rencana saya ini seperti apa, penerapannya seperti apa, apakah solusi saya ini berhasil terhadap masalah saya begitu ya Bu ya. Oke, good. Semoga berhasil dan sukses untuk Linda menjadi anak hebat. Baik Bu Hastin, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Iya, bagaimana nih setelah di coaching nih? Kira-kira perasaannya dari Bu Linda? Alhamdulillah Bu Hastin, saya tercerahkan begitu ya Bu ya. Saya bisa mencari solusi terhadap masalah saya sendiri. Terima kasih banyak Bu Hastin. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit nih ya. Saya juga nanti ada kerjaan nih. Ya, Bu Hastin, terima kasih. Astin, gimana nih? Sudah melaksanakan coaching nih dengan coaching, gimana nih hasilnya Bu? Alhamdulillah tadi coach saya udah mendapatkan solusi dan beliau menemukan solusi sendiri. Saya hanya membimbing ya untuk mencari penyelesaian. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu kita bahas saja ya Bu tentang analisis yang sudah Ibu laksanakan terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi dari coaching yang sudah Ibu sampaikan tadi, pra observasi ya Bu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan nih ketika mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal observasi? Baik Pak, tadi kan yang saya ingin kembangkan itu kan saya bisa mendengarkan aktif ya Pak. Tadi saya sudah mencoba untuk hadir sebelumnya, kemudian saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga dengan cara menyelesaikan masalahnya, saya resolusi terhadap masalah yang dihadapi Linda, sehingga mendapatkan solusi dan rencana dibawa juga untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga sampai menanyakan tentang komitmen dari tanggung jawab apa rencananya untuk solusi itu. Baik Bu Astin, memang tadi saya sudah melihat ya ketika Ibu Astin mendengarkan secara penuh gitu kan terhadap coaching. Di sini juga Ibu sudah berbicara apa ya, mendengar selain tadi mendengarkan aktif gitu kan apa yang disampaikan oleh Bu Linda gitu kan, sekaligus ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini ya Bu, menurut penilaian dari saya gitu kan kepada coaching. Jadi ini Bu, pertanyaan berbobot dari Ibu gitu kan ketika melaksanakan kegiatan coaching itu menurut saya cukup bagus, sangat bagus. Ya, makasih Pak untuk penilaiannya ya. Memang itu juga salah satu rencana yang untuk pertanyaan yang berbobot itu Pak. Memang kayaknya saya memang harus lebih kembangkan lagi gitu. Makanya di situ rencana saya sih saya mau lebih belajar lah. Kayaknya sekarang kan juga banyak di YouTube. Nah itu kayaknya memang pembelajaran yang mungkin bisa saya lakukan dengan yang pertama dengan refleksi ya. Kemudian saya juga bisa melihat YouTube dari coach-coach yang luar biasa ya. Kemudian intinya juga banyak melatih. Ke depan ini memang saya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot memang harus banyak dilatih juga. Jadi artinya untuk kedepannya ini Ibu akan condong atau lebih mengembangkan kompetensi kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
ketika tadi sudah Ibu sampaikan mencari referensi gitu kan dari YouTube ataupun dari yang lain seperti itu ya Bu. Iya. Jadi ini Bu, supaya nanti ketika Ibu mencari referensi tentunya supaya apa? Belajar public speaking ya Bu. Iya. Speaking gitu Ya, itu, kan. Pak. Kayaknya termasuk luar biasa. Kalau untuk coaching itu kayaknya public speaking itu memang harus ini ya Pak ya. Kita, kalau enggak, kalau public speaking itu nggak bisa ya gimana kita mau bertanya ataupun mencarikan solusi. Betul, Jadi, Ibu. insya Allah saya juga akan belajar dari itu. Baik Ibu. Menurut Ibu kapan nih akan melaksanakan coaching lagi nih Bu? Ya nanti kalau misalnya ternyata saya ada temannya minta di coaching ya insya Allah saya siap. Tapi saya minta tolong konsultan nih ya bisa hadir lagi jadi bisa tahu nih perkembangan saya untuk coaching saya gimana sebagai coach. Insya Allah Ibu, artinya berarti bisa dikatakan untuk waktu itu nggak menentu ya Bu? Iya, nanti kalau misalnya kadang-kadang temen sibuk juga kadang mau apa kita ngobrol tentang coaching atau dari coaching kadang-kadang ini ya. Baik Ibu, terima kasih Bu, semangat ya Bu. Makasih Pak, saya yang makasih bantu dan dalam penilaian juga, untuk analisisnya juga ya. Semoga kedepannya bisa saya bisa meningkatkan. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.